Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai metode kakek ibu. Metode kakek ibu itu apa sih? Jadi, metode kakek ibu itu adalah metode untuk mengatur keuangan ala ibu rumah tangga di Jepang. Metode ini juga udah aku pakai untuk mengatur keuanganku sendiri, karena aku ngerasa cocok jika diterapkan dalam pengaturan keuanganku. Nah, ada 4 pertanyaan yang harus dijawab kalau teman-teman mau coba metode kakek ibu ini. Yang pertama, berapa banyak uang yang tersedia? Maksudnya, berapa banyak sih pemasukan teman-teman setiap bulan yang bisa teman-teman gunain untuk 1 bulan ke depan? Pertanyaan kedua, berapa banyak yang ingin disimpan? Nah, dari pemasukan itu, berapa uang yang sanggup dan mau teman-teman sisihkan untuk ditabung? Ketiga, berapa banyak yang dibelanjakan? Nah, setelah teman-teman tahu total pemasukan tiap bulannya, lalu dikurangi dengan tabungan, nah itulah yang bisa kita belanjakan untuk 1 bulan ke depan. Tapi ingat ya teman-teman, setelah kita punya uang, kita harus sisihkan dulu untuk menabung. Karena nanti kalau kita menabung di akhir, kalau misalnya uang kita itu sisa, kalau enggak nanti di skip terus nabungnya. Keempat, gimana caranya biar keuangan jadi lebih baik lagi? Setelah teman-teman menjawab pertanyaan 1, 2, 3, nanti itu akan dijadikan bahan untuk evaluasi gimana caranya biar keuangan kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini aku udah buat judulnya kakek ibu, terus aku tambah stiker-stiker tanaman biar ada hiasan-hiasannya sedikit gitu buat pemanis. Metode kakek ibu ini juga biasanya dikenal dengan metode amplop. Nah, nanti setelah kita gajian, kita itu harus buat budgeting biar kita tahu uang kita itu akan dialokasikan buat apa aja. Terus nanti kita masukkan uang kita yang bisa kita pakai dalam 1 bulan ke depan itu ke dalam amplop atau bisa pakai juga dompet pintar. Itu kita masukin ke dalam pos-pos budget masing-masing yang udah kita buat tadi. Nah, kalau kita mau masukin uangnya ke amplop atau dompet pintar, berarti kan kita harus ada uang cashnya ya. Kita harus tarik dulu uangnya di ATM. Tapi biasanya kalau aku ya narik uang yang dibutuhin aja gitu, yang dibutuhin cash gitu. Kalau misalnya kayak untuk beli listrik, pulsa, itu aku belinya lewat ATM gitu, jadi gak ikut aku tarik. Nah, ini aku buat budgeting dengan pendapatan 2.500.000. Nah, kita udah tahu kan uang yang bisa kita pakai dalam 1 bulan itu ada sebesar 2.500.000. Untuk pos alokasi yang pertama, yaitu kita sisihkan untuk saving atau menabung. Nah, kalau untuk menabung ini bisa disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Tapi jangan juga kita
menyisihkan uang itu untuk ditabung itu terlalu besar ya, karena takutnya nanti pas di pertengahan untuk keperluan bulanan kita itu masih kurang dan kita ngambil uang di tabungan. Jadi kita harus menyesuaikan juga gitu. Pos selanjutnya yaitu pengeluaran tetap. Nah, di sini adalah pengeluaran yang wajib kita keluarkan dan biasanya nominalnya itu nggak berubah setiap bulannya. Cicilan, hutang, iuran wajib, tagihan itu masuk ke pengeluaran tetap ya. Nah, di sini pengeluaran tetap yang aku buat itu sebesar Rp750.000. Nah, selanjutnya ada pengeluaran tidak tetap. Di pengeluaran tidak tetap ini biasanya diisi dengan budget-budget yang setiap bulan itu berubah-ubah gitu. Nah, aku masukin sedekah di pengeluaran tidak tetap karena nanti kalau misalnya ada pendapatan lebih, jadi sedekahnya juga bisa dilebihin lagi gitu. Di pengeluaran tidak tetap, aku masukin pos belanja mingguan, belanja bulanan. Nah, belanja mingguan ini sebesar 400.000 yang artinya 100.000 per minggunya. Nah, belanja mingguan ini seperti untuk belanja sayur-sayur gitu. Untuk belanja bulanan 200.000 itu untuk beli kayak sabun-sabun kayak gitu. Terus kuota 50.000, sedekah 50.000, listrik 100.000, gas dan galonnya 50.000. Terus untuk kucing itu aku untuk beli makanan kucing itu ikan ya 50.000, skincare-nya 100.000. Terus untuk bensin karena aku kerja pakai motor ya, walaupun nggak terlalu jauh, jadi aku alokasiin 50.000. Terus jajan itu 50.000 dan uang jaga-jaga 150.000. Jadi total pengeluaran tidak tetap sebesar 1.250.000. Jadi ini bukan patokan ya buat teman-teman yang misalnya punya penghasilan seperti ini juga, karena kan setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda, kondisi keuangan yang berbeda-beda. Jadi balik lagi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Ini aku kasih hiasan-hiasan kecil kayak bentuk hati gitu buat hiasannya. Di bawahnya aku kasih gambar bunga yang simple aja buat hiasan di bawah biar nggak terlalu kosong. Nah, ini udah jadi rencana budget untuk 1 bulan ke depan. Step selanjutnya teman-teman harus sediain amplop atau enggak kalau aku ini pakai dompet pintar. Nah, di dompet pintar ini di dalamnya ada slot-slot untuk masukin uangnya. Jadi ini udah aku labelin itu di minggu pertama, belanja mingguan kedua, minggu ketiga belanja bulanan dan yang lain-lainnya. Nah, nanti setelah kita gajian, kita masukin uang yang udah kita budgetin itu ke dalam pos-posnya masing-masing.
Teman-teman gak harus juga kok pakai dompet pintar. Kayak untuk amplop terus dikasih label gitu juga gak apa-apa. Yang penting uang kita udah aman di pos-posnya masing-masing. Jadi kita tahu berapa uang yang bisa kita pakai untuk satu kebutuhan gitu. Tapi seperti yang udah aku bilang tadi, untuk kayak yang ditransfer langsung itu seperti kayak orang tua, itu juga langsung aku transfer dari ATM, jadi nggak ikut diambil dan dimasukin ke dalam dompet pintar ini. Selanjutnya teman-teman bisa buat spending tracker. Nah, spending tracker ini fungsinya untuk men-tracker apa aja pengeluaran kita setiap harinya. Jadi kita tahu kemana aja perginya uang kita. Jadi setiap teman-teman ngeluarin uang itu harus dicatat di dalam spending tracker ini. Di spending tracker ini aku buat tabel yang isinya tanggal, kategori, deskripsi, budget, dan aktualnya. Karena aku mau buat spending tracker ini per hari, jadi aku tulis di sini tanggalnya ya. Kita tulis dulu tanggalnya. Terus kategori itu aku belanja di pos anggaran yang mana, itu misalnya kayak belanja mingguan. Terus deskripsi itu apa aja yang aku beli, kayak sayur-sayuran atau minyak atau bumbu dapur kayak gitu kan. Terus aku tulis budgetnya, budget yang udah aku buat tadi. Lalu aku buat aktualnya, berapa aku habisnya pada saat belanja itu. Nah, setelah misalnya aku buat spending tracker selama 1 bulan, terus akhirnya pas di akhir aku buat totalnya, ini masih sisa 150.000 ya. Jadi kalau misalnya kita udah buat kayak gini, udah buat budgeting, masih bisa nabung, terus kita juga masih ada sisa dalam pengeluaran kita, itu kan kita seneng ya. Terus kita juga tahu kemana uang kita, kemana perginya uang kita gitu kan. Jadi kita tahu dengan jelas kemana aja uang kita pakai gitu, kita belanjain apa aja dalam 1 bulan itu. Di bagian evaluasi kita bisa buat solusi keuangan kita, kayak dalam bulan itu misalnya kenapa budget kita di bulan itu over budget, jadi kayak aktualnya tuh lebih besar daripada budget kita yang udah kita budgetin di awal bulan. Untuk budgeting ke depannya itu gimana cara memperbaiki keuangan kita. Nah, ini aku tambahin washi tape, jadi aku masih belajar juga untuk gambar-gambarnya, jadi biar gak terlalu polos juga kertas budgeting aku, jadi aku tambahin washi tape sama stiker-stiker tanaman juga. Nah, ini dia pembagian budgeting pos-pos alokasi kebutuhan aku, terutama dengan pendapatan 2.500.000 dengan metode kakek ibu. Di sini aku juga baru belajar ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian aku atau ada kalimat yang kurang jelas untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.